Salam Pancasila. Kembali di The 3G Show, podcast yang di backup oleh Jari Tangan Jawa Tengah, jaringan militan Ganjar Pranowo Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu, seorang pengusaha dari Purwokerto, tapi yang masih di Jawa Tengah. Silakan Pak Ferry, perkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Ferry, asal dari Purwokerto, Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas. Oke, ya Pak Ferry ini produsen rokok, pabrik rokok apa namanya Pak? Niki Sami Alami. Niki Sami Alami. Jadi beliau tadi sudah menggambarkan bagaimana caranya untuk bisa mencapai produksi rokok ini, dan hari ini masih belum stabil. Maksudnya sudah mulai tapi merintis ya. Betul. Ya. Kira-kira selama ini kan podcast ini kan diperuntukkan untuk meyakinkan orang-orang yang belum yakin dan memantapkan orang-orang yang sudah yakin bahwa Ganjar Pranowo adalah sosok yang paling tepat untuk Presiden RI 2024. Nah, Pak Ferry, selama Pak Ganjar menjabat di Gubernur Jawa Tengah, kira-kira kan Pak Ferry kan juga dalam menjalani usaha ini ada naik turunnya. Lah itu menurut Pak Ferry bagaimana Pak Ganjar itu? Menurut saya Pak Ganjar selama mimpin Jawa Tengah itu cukup baik ya. Ya. Dia mampu mengendalikan ekonomi di bawah gitu, dan tidak terlalu signifikan untuk turun atau stabil lah. Yeah. Pasar itu stabil. Padahal masa-masa Covid itu juga ya. Masa Covid pun untuk Jawa Tengah, khususnya di tempat saya di Kota Purwokerto itu stabil. Masih cukup stabil ya. Stabil, tidak ada gejolak, tidak ada apa. Semua aman, terkendali bagus semua. Yeah. Kalau menurut Pak Ferry sendiri Pak Ferry melihat sosok Ganjar Pranowo itu seperti apa sih Pak? Sosok Ganjar itu menurut saya itu beliau adalah seorang pemimpin yang sederhana. Dia sederhana. Pastinya sederhana. Dia apa adanya. Dan neko-neko. Merakyat. Ya. Itu. Tapi ini bukan karena istrinya itu orang Purbalingga ya. Oh bukan. Bukan ya. Karena memang jenengan melihat sosok Ganjar Pranowo itu seperti itu yang layak ini jadi presiden Republik Indonesia. Betul. Karena saya lihat pemimpin itu harus dekat dengan rakyat. Ya. Karena apa yang dikeluhkan rakyat, apa yang menjadi kendala mungkin di rakyat di bawah. Kalau beliau sering, selama ini kita lihat di Jawa Tengah, beliau sering merakyat turun ke bawah, mendengarkan aspirasi langsung. Luar biasa. Menjadi RI 1 pun nanti saya yakin beliau tetap seperti apa yang sekarang beliau lakukan. Tidak berubah ya. Tidak berubah. Pak Ferry ini kan juga punya toko di Purwokerto. Nama tokonya Pak? Toko Sela Jaya. Sela Jaya. Iya. Jadi beliau berinteraksi langsung dengan masyarakat. Betul. Jadi ngobrol. Nah, selama ini pernah nggak ngobrolin, iki Pak Ganjar gimana gitu? Oh sering. Sering ya? Sering. Kadang ngobrol dengan pelanggan gitu. Saya tanya, gimana nih Ganjar itu? Pokoknya Ganjar gitu. Mantap gitu. Siapa lagi kalau bukan Ganjar? Saya yakin Ganjar tetap bisa membuat Indonesia itu lebih maju, menuju Indonesia emas. Karena apa yang sudah, kalau kita lihat Ganjar itu dia sosok yang pas ya, pastinya untuk membawa Indonesia ini lebih baik. Apalagi melihat dengan perjalanan Pak Ganjar selama memimpin Jawa Tengah. Perubahan yang saya rasakan, walaupun saya tidak tinggal di Semarang khususnya saya di Purwokerto, tapi saat saya main ke Semarang itu perubahannya luar biasa. 10 tahun itu saya luar biasa. Tak seperti kota lama ya. Saya lihat itu dulu 10 tahun yang lalu kota lama itu kayaknya mangkrak. Sekarang waktu kebetulan anak saya yang pertama cowok itu dulu SMA-nya di Semarang di Loyola. Oh, Loyola. Iya, kalau saya nengok ke Semarang, saya main, saya ajak melihat anak saya perkembangannya. Melihat perkembangannya. Wah,
kota lama sekarang jadi menarik. Tapi ngomong-ngomong juga di Purbalingga sudah dibikin itu loh, apa namanya, bandara. Betul. Nah itu Betul. kan Pak Ganjar juga. Iya, betul. Itu kira-kira menambah nggak apa namanya, menambah ya paling nggak perekonomian di sekitar situ kan? Pastinya. Karena akhirnya juga berdampak di kota-kota sekitarnya. Iya. Seperti di Purwokerto dan Purwokerto, khususnya Cilacap, Purbalingga, Kebumen. Ya. Jadi mungkin orang-orang kota-kota seperti Purbalingga, Purwokerto, Cilacap selama ini kalau ingin terbang naik pesawat mungkin harus ke Jogja Ya. atau Semarang, Jakarta. Solo lebih jauh. Lebih jauh. Iya, terdekat itu Semarang dengan Jogja. Dengan adanya bandara ini, Bandara Jenderal Sudirman. Wirasabah namanya. Bukan. Wirasabah itu namanya Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Iya, Bandara Jenderal Sudirman. Itu yang pastinya membuat gairah baru Ya. di kabupaten sekitarnya. Ya, ya. Orang mau terbang kemanapun sekarang lebih dekat. Itu otomatis mengurangi beban atau kos untuk perjalanan gitu. Lebih dekat kemana-mana jadi ekonomi sekitar pasti tumbuh. Paling enggak banyak orang datang jadi lebih rame begitu. Iya, Pak Ferry. betul, Ya, toh? betul. Ya. Pertumbuhan kota Purwokerto, kemudian kota-kota sekitarnya di Purbalingga itu kan jadi lebih meningkat. Betul. Dengan adanya bandara tersebut. Pak Ferry belum pernah ketemu ya sama Pak Ganjar? Belum. Ini fans berat tapi belum pernah ketemu loh Pak Ganjar. Saya ingin ketemu Nanti sama ya, Pak Ganjar. harus ada kesempatan untuk ketemu Pak Ferry. Ini Pak Ferry diem-diem ya bikin kaos loh. Silakan dibuka Pak Ferry. Ditunjukkan ke kamera. Ini saya khusus bikin untuk Pak Ganjar. Ini Pak. Ya, coba ini loh. Dengan baju kokonya, wah ganteng, ya tampak berseri-seri, wajahnya itu tampak bersinar. Kita lihat. Saya bikin tagline sendiri nih, mengabdi pada negara, melayani masyarakat. Beliau sosok yang tak perlu diragukan lagi. Pengabdiannya pada negara luar biasa, pelayanannya kepada masyarakat tak perlu diragukan lagi. Luar biasa Pak Ferry ini. Tapi ngomong-ngomong Pak Ferry ini ternyata dulu tim suksesnya Pak Prabowo ya. Iya. Itu yang tahun 2019 Pak. Betul. Oh iya. Iya. 2019. Nah, sekarang jadi re lagi, ayo Pak Prabowo gitu enggak? Dan dulu sama teman-teman kita era itu 2019, saya lihat sosok Prabowo, saya ikut tapi kayaknya ada sesuatu yang menurut saya kurang serap. Gitu. Begitu muncul Pak Ganjar langsung ajar ke Pak Ganjar. Begitu saya lihat Pak Ganjar, saya lihat rekam jejaknya, kita lihat mungkin di rekam digital, jejak digitalnya ke belakang, wah luar biasa. Beliau yang pasti rendah hati. Ya, itu pemimpin yang seperti itu hampir dikatakan mungkin jarang itu. Setidaknya bisa mengayomi masyarakat. Betul. Kalau ada masalah bisa diayomi. Betul. Ya, selama ini mungkin kalau orang masyarakat awam lihat nek orang Jawa bilang. Iya. Nek pasti keluarin aja ngapaknya. Ya, nek wis dhuwur, nek udah di atas, nek wis nang dhuwur biasane lali, Pak, karo sing nang isor. Iya. Tapi saya yakin dengan Pak Ganjar dia bukan orang yang seperti itu. Ya, walaupun sudah jadi gubernur tapi tetap mau nyapa rakyat di bawah. Betul. Begitu. Betul. Itu salah satu kehebatannya Pak Ganjar. Betul. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi suatu dasar untuk bisa mengayomi masyarakat yang lebih luas lagi di Indonesia. Betul. Begitu. Karena mungkin waktu gubernur dia hanya bisa merangkul Jawa Tengah. Gitu. Dengan beliau 2024 menjadi presiden RI 1, saya yakin Indonesia semuanya akan dirangkul. Ya. Karena beliau nasionalis. Ya. Indonesia ini adalah negara multi etnis. Ya, kita lihat multi etnis, multi suku budaya, semuanya Pak Ganjar itu semuanya dirangkul. Hebat. Kalau dalam bidang usaha Pak Ferry, ada harapan-harapan apa Pak Ferry? Untuk maksudnya pesan ini Pak Ganjar nanti 2024
izin usaha rokok mbok digampangke gitu. Nanti kalau 2024 Pak Ganjar, produsen-produsen rokok seperti saya yang masih merintis gitu, tolong diperhatikan. Paling enggak secara perizinan. Secara perizinan. Wong yo ngenah kabeh ya, cukai yang bayar. Cukai bayar, Nah, ikut resmi bantu semua. negara. Betul. Iya. Kita lihat pemasukan untuk negara itu di atas 50% itu dari APBN itu dari cukai rokok. Cukai rokok ya. Iya. Sumbangsi yang sangat besar untuk kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Nah, walaupun secara kesehatan diklaim juga masih banyak yang ngeklaim wah rokok itu bahaya dan lain sebagainya, tapi itu nantilah. Iya. Yang penting sekarang bahwa rokok produksi anak bangsa. Iya, betul. Dengan modal yang mungkin boleh saya katakan 98% semuanya dari Indonesia. Semua dari Indonesia. Tembakaunya dari Indonesia. Tembakau dari Indonesia. Tapi kertasnya enggak loh. Kertas saya pesen di produksi produsen lokal. Iya, produsen lokal. Iya. Iya. Kertas dari produsen plastik semua 100% semua lokal. 100% ini produk dalam negeri. Produk dalam negeri. Ini harus benar-benar diperhatikan oleh negara. Iya. Karena ini juga membantu negara untuk melaksanakan APBN-nya. Betul. Begitu Pak Ferry. Kira-kira ada yang lain Pak Ferry yang mau diberikan salam buat Pak Ganjar untuk ke depan bagaimana? Mungkin untuk Pak Ganjar yang pasti Pak Ganjar saya dukung 100%, 1000%. Ya, luar Saya biasa. dukung untuk menjadi RI 1. Terima kasih. Semua rakyat, semua kolega dan mungkin teman-teman yang ada di Purwokerto. Dari Purwokerto itu semua pasti semua udah kita kalau sharing itu saya ngumpul sama teman-teman. Iya. Saya bicara tentang Ganjar mereka wah ya orang sana ngapa gitu sapa maning nek kudu Pak Ganjar. Tapi ini ada cerita Pak. Ini terakhir Pak. Ada cerita. Kalau nggak salah itu waktu Pilgub kemarin itu Purbalingga itu termasuk daerah yang Pak Ganjar kalah loh. Daerah Purbalingga. Iya Purbalingga loh, bukan kalau dirimu kan maksudnya kan Purwokerto. Banyumas. Banyumas ya, Kabupaten Banyumas. Maka ini mungkin titip pesan juga buat Pak Ferry dan teman-teman supaya nggarap yang di Kabupaten Purbalingga gitu. Pasti Pak. Itu ya Pak. Kabupaten Banyumas saya yakin 80% Ganjar. Siap. Wah luar Itu biasa. udah itu harga mati mutlak Ya. untuk Pak Ganjar udah. Tapi nanti disenggol juga itu Purbalingga. Oh, siap. Sebelahnya apa ya? Purbalingga Cilacap. Oh Cilacap. Iya. Itu Cilacap ya gede juga loh. Cilacap besar. Cilacap besar. Ya. Tapi untuk sementara pemasaran untuk rokoknya Saya pemesanan untuk ini lokal di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Purbalingga juga masuk kan? Masuk. Nah, Cilacap masuk. Iya, iya. Saya udah sampai ke Kabupaten Jawa Barat. oh. Perbatasan di Banjarpatoman. Ya, ya. Itu perbatasan antara Jawa Tengah, Nah, sama Jawa Barat. Jawa Barat. Betul. Nanti di pas nyales komunikasikan. Siap. Kampanye. Siap. Semua tim motoris, Iya. semua tim motoris maupun outlet yang sudah Iya. menjualkan barang. produk saya. Saya selalu kadang kalau main gitu ngobrol gitu gimana ke Ganjar. ya pasti saya nggak ngomong Ganjar, saya hanya tanya siapa Bu besok atau siapa Pak Haji besok siapa, oh Ganjar wes mantap saya gitu dah. Luar Ojo biasa. salah loh Pak aku gitu. Udah gitu udah Ganjar wes mantap bener Pak aku gitu. Terima kasih Pak Ferry atas waktunya jauh-jauh dari Purwokerto ke Semarang dan juga atas supportnya terhadap Pak Ganjar Pranowo, setidaknya memberikan nafas yang melegakan bagi kami tim Pak Ganjar Pranowo yang ada di Jawa Tengah untuk semakin kuat, semakin semangat dalam membawa Pak Ganjar Pranowo menuju RI 1. Terima kasih Pak Ferry, Terima selamat kasih. malam, salam Pancasila. Salam Pancasila.